kembali lagi di dalam Open atau obrolan penting. Nah, buat kalian yang kemarin hari Senin kemarin nonton webcast Open bertema Valentine, kalian harus banget nonton episode yang kali ini karena kita akan masih berhubungan dengan Valentine yang kemarin. Kita pengen bahas lebih spesifik lagi tentang cowok dan cewek, boys or girl, boys versus girl gitu. Nah, kita pengen tahu nih apa sih perbedaan-perbedaan antara cowok dan cewek gitu, dan juga membahas stereotype cowok. Nah, tapi sebelum kita ngobrol sama narasumber kita pengen ada mini game sedikit dengan teman-teman dari UPA College juga. Halo semuanya. What is up? What is down? What is Halo. left? What is right, guys? Hey guys. Nah, gamesnya gimana nih, Jess? Coba dijelasin, guys. Nah, di hari ini bakal ada games nih, Ron. Jadi gamesnya itu adalah true or not. Nah, cara mainnya gimana? Nanti bakal ada pertanyaan yang bakal kita berikan. Dan ketika kalian setuju, kita tuh bakal ngasih unjuk jari jempol 2 gini. Jadi kalau jari jempol ini artinya like atau bisa dibilang juga setuju. Tapi kalau misalkan kalian nggak setuju, kita bisa ngasih unjuk jari jempol yang ke bawah. Jadinya ini kayak dislike. Jadinya bakal ada like sama dislike. Jadinya kayak gitu, Ron, sistemnya. Yes. Oke, good. Berarti kita langsung aja nih. Jadi kita punya beberapa pernyataan di sini. Dan nanti kalian bisa langsung jawab aja setuju atau enggak setuju. Oke, kita langsung dari pertanyaan pertama ya. Oke, pernyataan pertama adalah cowok yang harusnya bayarin saat ngedate karena cowok adalah kepala dari hubungan. Nah, menurut kalian setuju atau enggak nih? Enggak dong. Wah, ada yang setuju. Oh, enggak setuju semua ya? Wah, oke. Mungkin kita bisa tanya dulu kayak ke mungkin Brigita deh, Brigita. Halo Brigita. Halo. Nah, menurut kamu nggak setuju ya? Kenapa? Iya, kalau aku nggak setuju tuh gara-gara aku sendiri tuh orangnya nggak enakan. Jadi kalau misalnya oke. dibayarin sama cowok aku jadi kayak nggak enak gitu, kayak aduh, udah aku aja yang bayar gitu. Ujung-ujungnya pasti gitu. Oke, ngerti. Mungkin emang gak enak gitu ya sama cowok, jadi mendingan bagi split bill gitu ya. Iya. Nah, kita langsung aja ke pernyataan kedua. Silakan, Lin. Nah, pernyataan kedua adalah cowok selalu nggak peka walaupun udah sering dikodein. Waduh. Gimana tuh kira-kira? Nggak Aku setuju. sih Nggak nggak setuju setuju ya. Coba dari yang setuju dulu deh. Nih kayaknya Ciakna setuju nih. Coba Ciakna, kenapa Ciakna setuju? Sebenarnya ya, kalau sepengalaman aku ya, cowok itu kadang dia kan mudah tuh yang namanya terdistract sama sesuatu ya. Terus kayak kita kode-kode ini, kamu inget gak sih kita jadian kapan? Lu tau gak sih kalau gue tuh ulang tahun kapan? Terus dia berapa kali nggak ingat, gak usah jauh-jauh deh, papa aku aja kayak gitu. Ini sesuai banget pengalaman aku. Berarti kayak cowok di kehidupan Cici mostly kayak gitu kan? Rata-rata kayak gitu, tapi aku nggak mau samain rata banget ya. Cuman kayak yang pernah aku ketemuin aja gitu. Ya sih. Tadi kayaknya Sesko nggak setuju ya. Coba Sesko, kenapa nggak setuju? Soalnya gini ya, cowok kan pasti juga perlu waktu dong. Kan kalau dikode-kodein terus kan lama-lama kan cowok mungkin agak risih gimana gitu loh. Nanti lama-lama jadinya sakit hati, guys. Oke. Nah, ini yang ketiga. Ada lagi nih Boleh. ketiga. Yang ketiga itu adalah cewek seringkali ingat semua tanggal penting dalam hubungan percintaan. Gimana nih kira-kira? Ayo, kalian setuju Nggak atau sih. enggak nih? Ya sih. Wah, kenapa nih Frank? Kok Frank nggak setuju nih Frank? Karena dari berdasarkan pengalaman aku itu biasanya kalau nggak aku yang ingat kita sama-sama lupa sih dia gitu. Guys, ada doa lupa ya. Sama-sama lupa Iya. jadinya ya. Bisa gitu ya. Kalau Sesko gimana Sesko? Kalau aku sih mungkin karena cewek mau diperhatiin sih. Itu paling singkat, padat, dan jelas ya itu. Wih, nggak diperhatiin. Kayaknya udah master banget. Kalau di Mobile Legends Iya. udah mythic ya maksudnya. Kalau yang keempat nih, ada apa lagi nih Nah, Rob? boleh nih langsung aja ke pernyataan keempat nih. Nah, dari baik nih ya, cewek lebih suka cowok yang tipenya bad boy dibandingkan dengan yang good boy. Nah, gimana nih, setuju atau enggak nih? No.
Wah, ada yang setuju, ada yang enggak juga nih kayaknya ya. Coba kita tanya langsung deh ke Bri kita dulu deh. Bri kita setuju ya? Kenapa? Iya. Soalnya kalau aku pribadi tuh lebih suka bad boy gara-gara aku sendiri tuh bukan cewek yang terlalu alim gitu. Jadi kayak kalau sama good boy itu agak bosen gitu. Oh, jadi butuh tantangan-tantangan baru ya. Iya. Nah, coba kita tanya nih, mungkin ada yang nggak setuju juga nih. Afril, coba Afril, kenapa nggak setuju? Ya, oke. Jadi aku tuh nggak setuju karena walaupun good boy itu bosen, ya dia juga lemah dan lembut gitu. Sih. Agak. Jadi bisa mengerti perasaan gitu deh. Oh, oke, ngerti. Iya, bisa. Pengalaman. Berdasarkan dari pengalaman. Oke. Kalau gitu langsung aja kita ke pernyataan yang keempat. Silakan Lin. Nah, pertanyaan yang terakhir ini adalah cowok cuma so sweet di awal hubungan. Emang iya ya? Nih, lucu nih, menarik. Enggak sih. Boleh siapa yang duluan nih? Coba Frank dulu gimana? Kalau aku sih dari awal sampai akhir biasanya sweet terus sih. Idaman berarti ya. Wah. Bagus. Yoi. Keren. Sekarang coba Ci Agnes, gimana Ci Agnes? Kalau ini kembali ke pengalaman aku sendiri ya, aku juga punya temen cowok dan kadang sebenarnya mereka tuh asiknya di awal aja gitu. Kalau di akhir-akhir mereka udah mulai ke distract sama kesibukan mereka sendiri. Dan kalau aku lihat-lihat ya, mereka tuh kayak susah banget nih berkomitmen sama yang namanya hubungan pertemanan, hubungan percintaan gitu. Jadinya lebih cowok-cowok tuh banyak kan so asik di awal kalau kata si Agnes jadi ceritanya. Nah, kita habis ini kan udah 5. Kita bakal langsung masuk aja ke sesi utamanya. Nah, cuman untuk teman-teman makasih banyak ya udah nemenin kita di jam hari ini. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di open selanjutnya ya. Bye. Nah, buat kalian yang tadi setuju atau nggak setuju dengan pernyataan tadi barusan, kita pengen langsung aja tanyain ke narasumber kita nih, supaya kita bisa langsung tahu jawaban yang benar. Sebenarnya bener cowok kayak gitu atau bener nggak sih cewek kayak gitu? Nah, langsung aja kita undang narasumber kita. Oke guys, kembali lagi di dalam open atau obrolan Penting. Nah, kita tadi baru aja main game sama teman-teman dari UPH College tentang nanyain stereotype cowok dan cewek. Ada yang setuju, ada yang juga nggak setuju. Nah, menarik banget nih. Makanya kita mau langsung tanyain aja kepada narasumber kita hari ini. Siapa tahu mereka ada yang setuju atau mungkin nggak setuju juga. Nah, makanya kalau kalian penasaran, boleh banget langsung nontonin ini sampai habis ya. Nah, langsung aja kita undang narasumber kita hari ini, Pak Franky dan Ibu Tere. Halo Pak, halo Bu. Halo Bu, halo Pak. Halo Bu. Halo semuanya. Gimana? Halo Pak kabarnya, Franky. Pak, Bu? Bu Tere dulu, gimana? Oke. Sehat-sehat Bu? Puji Tuhan masih sehat, masih bisa ketemu kalian, masih seneng lah. Gimana Pak? Ya, Kabarnya kalau Pak? saya masih bisa tersenyum. Nah, tidak cukup ya Pak. Cukup. Satu kata menggambarkan semua berarti kalau Pak Franky. Benar Bang. Jadi Pak sama Bu, tadi itu kita udah nanya-nanya nih ke beberapa murid-murid UPHC. Tadi tuh seru banget ya Aaron ya, sesinya tuh seru banget. Benar banget. Jadi tadi itu kita nanya tentang stereotype dari cowok sama cewek. Cuman karena Aaron sama Medellin sama gua masih penasaran, jadinya kita masih mau nanya nih ke Pak Franky sama Bu Tere kebetulan. Nah, Aaron, langsung yuk kita bacain pertanyaan yang pertama. Boleh. Tadi ini kita tanya juga ke teman-teman UPH College gitu ya. Nah, ini yang pertama nih, cowok yang harusnya bayarin saat ngedate karena cowok adalah kepala dari hubungan. Nah, kita harus tanya dulu nih kepada Pak Franky nih Pak. Bapak setuju nggak nih Pak dengan hal ini Pak? Saya dulu setuju. Dulu setuju. Sekarang tidak. Kenapa Pak? Kenapa tuh? Karena dulu saya adalah korban itu. Karena saya memegang teguh hal itu gitu kan ya. Akhirnya saya merasakan bahwa tercekik lah gitu ya. Maksudnya gengsi, karena gengsi
terus menerus, padahal kan nggak selamanya kita punya duit ya, apalagi mungkin kita waktu itu mungkin masih kuliah gitu kan ya. Untung kalau udah kerja sih lumayan gitu, kalau belum kan ya nggak bisa selamanya juga dengan alasan kita kepala, kan belum jadi kepala nanti kalau kita jadi kepala rumah tangga gitu. Betul. Nah, kalau pandangan dari Ibu Tere gimana Bu? Kalau menurut Ibu? Oke, kalau dari saya nih lihat dari sisi perempuan ya, kayaknya nikmat ya kalau kita bisa apa ya, kalau misalnya kita jalan ya ada yang traktir, ada yang bayarin ya kan, masa nggak seneng sih gitu ya. Tapi mungkin realistis juga gitu kalau misalnya kita berhubungan dengan siapa. Nah kalau kita masih di usia sekolah ya kita harus tahu gitu ya, sebagai cewek kita harus lihat juga cowok kita itu masih minta uang dari orang tua atau udah punya uang sendiri gitu. Nah kan kita juga perlu pikirin ya, kalau misalnya kita sebagai cewek pengennya ditraktir terus, tapi ternyata cowoknya itu minta uang orang tua, ya kan nggak enak juga gitu. Tuh kan. Nah tapi kalau misalnya kita udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, nah nanti kan kita bisa cowok itu bisa manage uangnya gitu ya, mau dipakai seberapa banyak buat traktir atau seberapa banyak yang di saving kan gitu. Jadi udah bisa lebih memikirkan ke financial managementnya dia lah gitu ya. Benar. Gitu sih. Mungkin bisa ya split bill aja gitu lah ya, split bill biar adil gitu. Betul. Nah itu tadi kita baru nanya, berarti pertanyaan dari yang pertama ini nggak ada yang setuju berarti ya, emang kayak lebih baiknya kita bagi-bagi lah gitu ya istilahnya ya. Nah Lin, ada lu penasaran nggak Lin sih dari tadi yang ditanyain gitu yang sama teman-teman kita? Ada sih penasaran, karena jujur dari pengalamanku ya, aku nggak dapet cowok yang nggak peka, jadi dapetnya cowoknya yang peka. Jadi mau nanya ke Bu Tere nih, Bu Tere, kira-kira dari pengalaman Bu Tere nih, emang cowok itu selalu nggak peka ya, walaupun udah dikodein gitu? Oke, sama ini kita para perempuan gitu Bu. Curhat ya, kita curhat. Aduh, ini kita bisa curhat time ya, boleh. Nah, kalau dari pengalaman pernah gitu ya, ketemu sama cowok yang emang nggak peka banget ya, padahal kita udah sampai sentuh-sentuh, udah yang sampai apa ya, bukan sentuh gimana sih ya, tapi masih wajar gitu ya. Terus kita udah telepon, tapi aduh kok nggak peka-peka gitu ya. Tapi juga pernah juga menemukan yang cowok itu peka gitu ya. Jadi kan emang beda-beda dong, kita perempuan beda-beda, cowok juga beda-beda gitu. Tapi mostly cowok itu emang bisa dibilang nggak peka ya. Aduh, nanti saya bisa diserang sama Pak Frankie nih. Saya memang kalau menurut saya ya Bu, kalau menurut saya tuh kadang cowok itu pengennya tuh ya kalau kalian mau apa ngomong aja gitu loh, sekalian aja, nggak usah pakai kode-kode gitu, biar langsung jelas. Tapi cewek gak bisa kayak gitu. Kan kita juga gengsi gitu ya, kita juga gengsi, gak bisa langsung ngomong ya kan Bu? Tapi setuju sama Aaron tuh, setuju banget. Kita kan cowok kan bukan komputer yang bisa membaca kode-kodean. Betul. Makanya ada ini ya, ada buku Seni Memahami Wanita gitu ya, karena wanita itu sulit dimengerti, bahkan mungkin ada 1001 cara untuk memahami wanita gitu ya. Tapi itulah keunikannya dong ya, kita harus bangga sih ya jadi perempuan unik gitu kan ya. Madeline setuju ya. Nah tapi tapi ada benarnya juga ya, kalau misalnya kita nggak bisa dong kalau misalnya cuma kode-kode doang. Kita harus tahu juga, cowok kita juga perlu dikasih tahu yang kita mau tuh apa gitu. Karena kan cowok yang tadi dibilang kan katanya ya lu kalau mau ngomong aja gitu, emang apa susahnya sih gitu ya. Nah itu ada benarnya juga. Dan kalau kita lihat dari sisi cowok kan orangnya logik gitu ya, males mikir yang ribet-ribet lah gitu ya. Buat apa sih dibikin ribet gitu. Nah kebalikan sama cewek ya, cewek suka yang ribet-ribet. Nah disitulah ya jadi seru gitu loh hubungannya gitu ya. Jadi ya bisa saling ya, ada warnanya lah dalam hubungan itu. Kalau saya sih ya setuju sih kalau misalnya cowok itu emang sulit untuk memahami atau nggak peka gitu, karena emang dari nature-nya ya logik lah orangnya gitu, dan itu bagus sih. Nah Bu, tadi ngomong-ngomong soal cowok gak peka gitu ya Bu, ini bisa, saya kepikiran juga satu pertanyaan. Katanya cowok itu sweetnya itu cuma di awal doang Bu, manisnya di awal doang, tapi nanti belakangannya udah gak tahu deh tuh. Katanya pas deketin doang gitu manisnya. Menurut Ibu gimana tuh Bu?
Oke, mungkin Bu Tere balikin tanya kali ya. Balikin tanya sama kamu dulu. Kan kamu cowok nih, emang bener kayak gitu? Kalau dari kamu dulu gimana? Tadi sih Bu di belakang dibilangnya iya Bu, katanya iya emang kayak gitu katanya. Gimana Pak Eren? Ya kalau dari aku sih sebenarnya menurut aku nggak semua sih kayaknya ya. Tergantung juga, kadang cowok itu memang mikirnya kayak oh udah dapet nih ya udah gitu, santai aja gitu mungkin. Oh jadi sebelumnya belum dapet jadi dikejar-kejar gitu ya. Sekarang udah dapet iya gitu kan. Gitu nggak sih Pak Franky? Waduh, ini mengingatkan saya pada open yang lalu ya, pas hari Senin lalu ya. Iya. Gitu. Iya, jawaban saya sih sama ya, karena saya sudah melaluinya sekali lagi. Gitu, ngejar-ngejar di awal, begitu akhirnya dapet, tapi cinta itu tidak boleh dibiarkan padam gitu. Memang harus terus dijaga. Jadi kalau cowok-cowok justru ini kemakan stereotip ini, saya nggak yakin gimana relationship-nya mau berjalan terus gitu. Justru cowok-cowok nggak boleh kemakan stereotip ini menurut saya loh ya. Ngerti Pak. Bener. Ada lagi nih, saya mau nanya dong. Nah, kalau buat cowok, ini kan biasa cewek pada bilang nih, aku tuh sukanya sama cowok-cowok bad boy, aku tuh sukanya sama cowok-cowok good boy. Nah, mau nanya nih ke Bu Tere dulu. Bu Tere sendiri sebagai cewek lebih suka cowok yang gimana sih? Lebih suka cowok yang agak-agak ke bad boyan, atau lebih suka cowok tuh yang lebih kayak good boy gitu Bu? Gimana Bu? Oke. Ini cowok-cowok itu kan banyak tipenya ya. Tapi kalau ditanya menurut Bu Tere sih, Bu Tere suka cowok yang good boy ya. Ya karena apa ya, dari apa yang sikap dia gitu kan akan mempengaruhi tingkah lakunya ya selama kita berelasi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita berhubungan tapi ada kecenderungan untuk hal-hal yang negatif kan juga nggak baik gitu. Tapi kalau misalnya emang dari waktu menjalin relasi, waktu pendekatan, waktu kita udah pacaran bahkan sampai menikah ya kan, kalau kita bisa dapat sesuatu yang baik dari pasangan kita, tentu kita juga akan termotivasi atau kita juga akan terpengaruh jadi baik dong gitu ya. Karena kita juga hidup ini dipengaruhi sama lingkungan gitu ya. Kalau misalnya lingkungan kita oke, pasangan kita oke, ya kita akan jadi oke dong mau nggak mau. Nah, tapi kalau misalnya buruk, ya kita juga akan terpengaruh. Karena ada juga ya yang bilang kalau aku mau pacaran sama dia buat ngebantu dia deh, biar dia jadi berubah, jadi lebih baik gitu ya. Waduh, nah itu, banyak tuh ya kan, ada kan yang bilang kayak gitu kan. Iya. Nah, tapi itu mesti dikuatin dulu nih kitanya sebagai cewek, kita harus kuat dulu. Kita udah sebaik itu atau belum gitu ya. Kalau misalnya belum, nah malah kitanya yang jadi keseret dong gitu ya. Tapi kalau misalnya emang kita udah pilih yang baik, ya kita ke depan akan jadi baik juga gitu sih. Banyak hal-hal yang bisa kita dapetin. Nah, tapi Bu, kalau yang saya perhatiin gitu ya, dari anak-anak remaja ini kan kadang suka pengen hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang mencoba hal yang baru. Nah, kadang mereka tuh mikirnya kalau nyari cewek yang bad boy itu menantang gitu. Banyak hal-hal yang menantang gitu. Jadi cowok bad boy itu dikasarnya lebih kayak lebih interesting gitu Bu, lebih menantang, bener-bener banget. Ada hal-hal baru gitu setiap harinya. Iya, betul. Oke. Ya, emang anak muda tuh suka tantangan ya, challenging gitu ya. Kayak sesuatu yang surprise gitu ya, everyday full of surprise gitu. Tapi ya kan kembali lagi ya sama siapa yang akan menjalani hubungan gitu kan. Tapi kalau tadi ditanya ya lebih baik yang oke gitu. Karena kalau misalnya kita suka challenge ya bagus gitu, tapi ya balik lagi yang tadi gitu ya. Kalau misalnya kita pikir relasi itu kan bukan untuk main-main ya, bukan untuk kita hari ini ada tantangan baru, besok ada tantangan baru, kan bukan untuk seperti itu gitu. Kalau misalnya mau yang challenging, mungkin pertemanan aja. Kita kan punya relasi selain cowok-cewek dalam berpacaran, kita punya relasi cowok-cewek dalam pertemanan gitu kan. Nah, kalau mau challenge ya bisa dalam pertemanan lah, bukan untuk bukan untuk menjalin relasi yang serius gitu sih. Berarti harus dibagi-bagi gitu lah ya Bu, melihatnya harus lebih luas gitu ya. Bener, jadi intinya bukan buat sebagai kayak seru-seruan aja ya Bu, jadi kan harus mikirin dampak ke depannya juga gitu ya Bu, yang mana yang bisa ngebawa lebih baik gitu misalkan ya Bu ya. Kalau Madeline gimana Madeline? Nah,
kalau tipe aku sih ya, aku lebih suka cowok yang dewasa. Karena di umuran aku kayak di seumuran aku kayak gini tuh susah banget cari yang dewasa gitu. Jangankan yang seumuran, yang lebih tua pun kadang aku yang lebih dewasa gitu. Kalau aku sendiri sih mau karena udah pernah pengalaman punya mantan gitu ya. Jadi sekalinya pacaran nanti biar dia yang jadi terakhir gitu. Nah, aku sih nggak tahu ya apa cewek doang yang mikirnya kayak gitu karena emang cewek biasanya lebih dewasa dari cowok atau gimana. Boleh Pak Franky? Ya, menurut Pak Franky gimana Pak? Nih saya kalau dalam hal ini saya perlu tos dulu ya sama Madeline ya. Tos dulu Madeline, tos ya. Karena ya 17 tahun yang lalu saat saya seusia kalian gitu kan ya, saya juga berpikir seperti yang Madeline pikirkan, walaupun nggak perlu punya mantan sih gitu kan ya. Karena saya diajar, dididik dan dibentuk lah ya sedemikian rupa oleh lingkungan saya dan orang-orang dewasa di sekitar saya untuk apa artinya mengapresiasi sebuah hubungan itu dan let's say nggak main-main kan gitu loh. Jadi saya memang mengakui gitu, saya beda sendiri dan saat itu saya susah banget even buat nyari temen cowok tuh yang mau dibilang bahasa keren sevisi gitu ya. Gitu, susah memang. Jadi saya memang mengakui bahwa kayaknya yang ini tuh agak-agak bener ya, dalam artinya cowok tuh mungkin ya agak sedikit lambat dalam dewasa, khususnya memikirkan kedewasaan dalam relasi gitu. Nggak tahu, kalau kalian menanyakan hal ini kan kemungkinan kalian juga mengamati hal yang sama 17 tahun yang akan datang dari saya kan gitu loh. Maksudnya kalau ini terjadi selama 17 tahun ini, ya berarti kan kemungkinan besar ini cukup general ya kan gitu. Menurut saya sih seperti itu juga sih, kayak kadang memang cowok itu kadang telat dewasanya agak telat gitu. Kadang bisa cewek duluan gitu. Kitanya masih main game atau masih ngurusin yang nggak penting gitu kadang. Nah tapi tadi ngomong-ngomongin tentang hubungan juga kan pasti cowok juga pasti mikir lama-lama kan kayak nanti kalau udah lama gitu hubungannya udah siap nikah atau gimana kan harus mikirin tentang apa yang harus misalnya gimana kasih makannya gitu kasarnya gitu, harus siapin karir, harus siapin duit yang cukup atau gimana gitu Pak. Nah ngomong-ngomongin tentang ini katanya ya Pak, cowok itu kalau keseringan mikirin karir malah jadi lupa tentang hubungan gitu loh Pak. Nah mungkin lebih pas kalau kita tanyain langsung ke Ibu Tere dulu deh. Ibu Tere menurut Ibu gimana Bu? Pernah dapat pengalaman yang kayak gitu nggak Bu? Oke, menurut saya ya. Kalau ditanya pengalaman gitu Bu. Mungkin malah bukan ditinggalin gara-gara karir ya, mungkin ditinggalin gara-gara game. Itu lebih ngeselin ya. Ayo kalian yang para gamer ini ya kan, kalau berdasarkan pengalaman Bu Tere ya, Bu Tere pernah gitu ya ketika ada di dalam satu hubungan yang cowoknya itu malah lebih mentingin game. Nah kalau ini sulit ya untuk ditoleransi gitu ya, meninggalkan hubungan hanya untuk main game gitu ya, karena nanti aja teleponnya ya, aku udah ngantuk nih, tapi tiba-tiba dia ternyata mabar gitu kan ya, kan itu ngeselin ya. Tapi kalau pertanyaan ini seru sih kalau ditanyanya tentang karir versus hubungan gitu ya, karena ya ada pengalaman juga ya gimana ketika Bu Tere gitu ya berhubungan dengan seseorang yang saat ini pekerjaannya itu waktunya ya itu beda banget dengan waktu Bu Tere bekerja. Jadi kalau ya kan, jadi waktu Bu Tere kerja itu dari jam ya let's say jam 7 sampai jam 4 gitu ya, atau sampai jam 5. Nah, tapi malah pacar Bu Tere itu kebalikannya gitu ya. Yang kerjanya itu malah dari sore sampai malam gitu. Jadi kan ketika Bu Tere pengen waktu bareng ya nggak ada waktunya gitu. Tapi ketika dia pengen waktu bareng ya nggak ada gitu ya. Nah, tapi di sini pentingnya yang namanya skala prioritas ya. Jadi kita juga perlu pikirin gitu, kita mau prioritasin yang mana, kita prioritasin karir atau hubungan. Nah kalau lebih dewasa, kalau Bu Tere sih bilang it's okay ya untuk memprioritaskan karir gitu, karena kita nggak bisa hidup cuma saat ini aja. Benar. Kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi gitu ya, mau cewek mau cowok kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Nah jadi kalau misalnya cowok mungkin fokus sama karirnya oke gitu, yang penting balance gitu ya, punya skala prioritas dan balance. Nah untuk menjaga balance ini yang sulit. Nah makanya ini kita perlu untuk komunikasikan baik-baik gitu ya, di dalam satu hubungan itu kita harus komunikasikan baik-baik. Jadi kalau misalnya emang
ada waktunya, kalau Bu Tere bilang disclaimer gitu ya. Nah, pacar Bu Tere ini sering bilang gitu ya tentang disclaimer. Aduh, jadi agak curhat ya. Nah, ya jadi kayak gitu sih. Ngomong dulu gitu. Kalau memang mau mengerjakan sesuatu ini, bilang dulu, sorry nanti nggak bisa hubungin karena lagi ada kerjaan ini. Jadi kitanya bisa memahami gitu ya. Saling mengerti, saling memahami. Karena apa itu untuk ke depan untuk kebaikan kita juga. Jadi balik-balik lagi ke komunikasi aja gitu ya, Bu. Betul sekali. Nah, tadi kita lagi ngomongin tentang karir tadi sama Ibu Tere juga, tadi kita lagi ngebahas tentang karir. Nah, kita juga pengen nanya juga ke Pak Frankie. Kalau dari Pak Frankie sendiri gimana, Pak? Kan banyak nih cowok-cowok yang kayaknya udah jadi fokus ke karir gitu, jadi hubungannya jadi lupa gitu, Pak. Gimana, Pak? Oke, kalau ngomongin cowok dan karir ya, saya agak setuju gitu ya. Setuju karena gini, ya let's say cowok kan di masa depan gitu ya akan suka nggak suka dihadapkan pada sebuah tuntutan masyarakat, you must be a breadwinner gitu. Kamu perlu menjadi seorang pencari nafkah dalam keluarga, seorang yang memimpin keluarga ini gitu kan ya. Jadi suka nggak suka fokus laki-laki ini memang agak terpisah, terbelah kali, bukan terpisah ya, terbelah gitu loh. Satu sisi mau relationship, yes gitu kan ya, butuh gitu kan. Tapi kalau cuma relationship tapi aku tidak mempersiapkan itu dengan cukup baik, nanti bagaimana kan gitu. Makanya saya sepakat sih dengan yang tadi juga mungkin Bu Tere sudah singgung ya. Tapi memang tantangannya selalu ada di balance sih. Bagaimana membalancekan itu, dan cowok juga perlu belajar how to relate gitu instead of focusing on career, karena sometimes cewek nggak perlu di-impress with your career sih, ataupun impress with your money, enggak gitu. They can really appreciate your presence kan, kehadiran kita gitu. Itu sih dari saya. I see Pak. Benar. Nah, jadi gimana dong Pak cara biar cewek-cewek yang lagi nonton sekarang itu bisa ngertiin cowok, Pak? Ini masih banyak bingung gitu. Sekarang gimana dong ngertiin cowoknya gitu? Gitu ya. Gimana mengerti laki-laki ya? Iya. Aduh. Dari pandangan Bapak sendiri gimana? Wanita gitu, berarti saya ngomong ke wanita kan ya. Wahai para wanita dan kaum perempuan, kami ini satu, butuh didukung kali ya, butuh dukungan, butuh support, butuh juga apa yang kita sebut dengan respect sih, gitu. Saya sih ya nggak mau terlalu bilang laki-laki harus otoriter kan gitu ya, enggak. But in many levels gitu kan ya, laki-laki butuh respect gitu. Respect tuh bukan berarti akhirnya wanita harus turut, iya apa aja deh gue turutin, enggak juga. Tapi bisa menghargai keputusan, pilihan, arahan. Nggak setuju boleh, tapi respect perlu tetap ada. Kalau nggak setuju tiba-tiba bilang, dasar lu laki-laki nggak becus gitu kan, mau gini mau jadi pasangan masa depan gua, waduh bubar itu hidupnya kan gitu. Jadi respect sih. Iya. Respect ya, oke, satu kata ya cukup. Nah, kalau Jas gimana? Lu mau nanya nggak? Gimana biar lu bisa ngertiin cewek nih? Boleh. Kalau buat Bu Tere kebetulan biar kita nih yang cewek langsung aja nih. Iya, jadi biar lebih ngerti gitu Bu. Gimana sih cara ngertiin cewek? Karena kan kalau menurut aku pribadi, cewek tuh kompleks gitu Bu. Susah buat dipahamin karena jadinya kita tuh saling salah paham mulu gitu ya Rana. Iya. Oke. Kalau dari Bu Tere mewakili wanita-wanita, memang kami itu perlu kita butuh, kalau tadi cowok butuh dihargai, respect, kita juga butuh dikasihi ya, atau kalau cewek itu lebih kepada afeksi sih ya, jadi lebih ke kasih sayang gitu, jadi afeksi gitu. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya memang ada waktu ya berikan perhatian. Kita nggak butuh perhatian yang muluk-muluk kok, nggak harus dikasih surprise apa gitu. Kenali bahasa kasihnya mungkin ya, bahasa kasih dari cewek kamu tuh kayak gimana gitu, kan beda-beda gitu ya. Nah, sama mungkin satu lagi ya, buat para cowok-cowok gitu, kalian itu jangan
jangan merasa kalau kalah gitu ya sama ceweknya gitu ya, kayak wah cewek ini mesti begini ribet banget gitu ya. Kalian punya wewenang kok untuk memberitahu cewek-cewek gitu. Kadang kita tuh juga perlu ditegur loh gitu. Sebetulnya realistis aja ya. Kadang kita juga kan sering ngambekan lah, ribet lah apa gitu ya. Tapi mungkin diberikan teguran gitu, kayak dikasih tahu, dinasehati, kamu harus seperti ini gitu. Jadi sebagai cowok kalian tidak menghilangkan natur kalian lah gitu. Tetap kalian yang sebagai pemimpin, kalian berhak kok untuk ngasih tahu kami para cewek-ceweknya untuk lebih baik lagi gitu sih. I see. Berarti tadi kita udah ngerti ya. Jadi kalau dari tips dari Pak Franky tadi tentang cowok itu pengennya ada respect gitu ya, pengen didukung gitu ya. Kalau cewek berarti pengen ada lebih afeksi gitu ya, lebih dimengerti gitu ya, Bu. Nah, tadi kita udah ngomong banyak banget nih, Bu. Nah, ini sebenarnya kalau kita bahas terus ini nggak akan ada habis-habisnya ya, Bu. Ini bakal panjang banget ya, Pak. Nah, kalau bisa saya simpulkan kali ya dari pembahasan hari ini, Bu. Kalau dari tadi yang stereotype tadi yang kita bahas di awal juga, berarti cowok itu nggak cuma A dan cewek itu nggak cuma B. Bisa aja kedua-duanya atau bisa kecampur gitu ya, Bu. Tapi bukan masalah gender atau gimana ya, tapi maksudnya dari personality-nya atau dari perilakunya gitu ya. Sebenarnya memang menurut gue pribadi ya, dari konklusi semua ini sih sebenarnya sama aja. Maksudnya setiap orang juga pasti memiliki ya keunikannya masing-masing tadi dia bilang. Cuman kalau buat gue pribadi sih, siapapun dia intinya dia juga berhak buat dihargain, untuk diberikan appreciation lah, bener ya. Jadi kan intinya kita nggak ada salahnya lah menghormati satu sama lain, menghargai juga usaha yang udah mereka berikan. Jadi kalau kesimpulan dari gue sih itu sih buat hari ini. Wah, ini kita belajar banyak banget hari ini ya, Bu. Sebenarnya ini masih seru banget nih, saya pengen masih banyak nanya-nanya gitu ya, tapi sayang banget ini kita harus selesai di sekarang. Tapi terima kasih banget untuk Pak Franky dan juga Ibu Tere yang udah menyempatkan waktu, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, Bu. Semoga nanti kalian di rumah juga bisa catat beberapa hal penting tuh, supaya nanti bisa berguna juga buat kalian nanti ke depannya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Franky dan terima kasih juga untuk Ibu Tere. Kalau begitu saya tutup aja acara hari ini. Sampai ketemu lagi di open selanjutnya atau obrolan penting. Bye semuanya. Nah, thank you. Bye. Thank you semuanya. Thank you, Pak.